Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, teman-teman. Pembelajar Alkitab bersama saya, apa kabar? Bagaimana kabarnya dengan weekendnya? Dan hari ini, saya berdoa Anda mesti ingat mengenai pelajaran sebelumnya, mengenai bahwa Tuhan itu Allah yang memberi pengharapan besar. Tidak ada orang bisa hancur-hancuran kalau betul-betul membaca janji-janjinya dan destiny yang sudah disediakan setiap kita. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini bergabung bersama saya dalam Bible Study, Anda semua sedang tenang, slowing down untuk belajar dan mendengar Tuhan bicara langsung ke Anda melalui semua firman yang dibagikan. Amin. Oke, Ibu Triani, Shalom Sorong, apa kabar? Bagaimana cuaca di Sorong? Apakah mendung, banyak hujan, kayak Jakarta? Oke, cuacanya benar-benar menarik sekali di Jakarta. Dan salam juga dari teman kami dari Labuan Bajo, NTT, Isadora Lindawati. Ni hao ma. Senang sekali bisa bergabung. Dan Ibu Roda Antonia, apa kabar? Silvi Karawan dari Manado, apa kabar? Senang sekali Ibu Silvi bisa turut belajar terus. Johanna Pulakiang, apa kabar juga? Thank you ya untuk setia ikut belajar Alkitab bersama kami. Ana Wonosobo, apa kabar? Ini pasti udaranya, cuacanya dingin banget di sana ya. And Ibu Joan Carol Tangkao, apa kabar? Aduh, semangat ya. Sudah senang sekali sudah ditulis siap belajar Bible Study ini. And Juliana Nababan, siap juga belajar sore hari ini. Thank you so much. Esther Kamagi, shalom semuanya. Esther Kamugi, dari mana? Boleh kasih tahu dari kota mana? Kayaknya nama Kamugi baru pertama kali saya sebut deh. Kalau lupa maafkan deh. Tapi kasih tahu dong dari mana. Dan Ibu Li Fong, apa kabar? Thank you so much panggil kita semua teman-teman. Teman belajar Bu ya. Seperguruan gitu ya. And Tony Tokobas. Ini benar-benar toko bas atau Tony aja ya saya panggil ya. Tony dari kota mana? Terima kasih loh bergabung untuk Bible Study ini. Saya senang kalau ada. Oh, Lumajang, Jawa Timur. Oke. Ibu Diana Vanbak, apa kabar? Kok karet? Udah lama nih ya nggak kedengaran. Grace Liando, thank you untuk setiaannya. Pak Agus Hermawan dari Kencong, thank you juga kesetiaannya belajar. And Pipin Jantur dari Palembang. Terima kasih untuk gabung dalam Bible Study ini. Salam kenal. Terima kasih untuk mau belajar. Di tengah pandemi tidak ada yang lebih benar kecuali datang kembali ke Tuhan sampai Anda bisa lapar dan haus akan mana dari surga. Apa itu? Roti dari Tuhan dan hadiratnya. Amin. Juga Ibu Jane Carol, apa kabar? Sudah kembali bisa ikut Bible Study ya. Wow, menarik sekali. Udah lama gak ke Surabaya lupanya ya. Dan Ibu Maya Wing, terima kasih untuk bergabung dan melayani. Apa kabar juga Tong Limien? Selamat, salam sejahtera juga. Sudah semangat ya untuk belajar Alkitab ya. Kakak saya Lani Gotama juga sudah bergabung. Yeay. Ajak cucu-cucu deh. Maggie Umboh, terima kasih. Grace Liando, dokter dapat ingat melayani bersama dengan Ibu Indi di Tetal Laut. Oh, wow. Oke. Kayaknya namanya saya kenal deh. Thank you ya untuk mengingatkan saya ya. Dan Carup Anik, thank you untuk, Switzerland juga siap belajar nih. Lois dari Tompol dari Sibolga. Ras, thank you untuk bergabung. Ibu Ratna Yulianawati, thank you untuk sudah siap belajar lagi. Shirley Futa, terima kasih untuk siap belajar juga. Kalian memberi semangat sama saya deh. And Ibu Erna juga siap belajar. Praise the Lord. Ibu Fanny juga siap belajar, Ibu Fen. Tulis dong Bu Fen. Siap belajar gitu loh Bu Fen. And Judith Manalu. Terima kasih untuk semua teman-teman Ibu. Hai Ibu Irin. Bagaimana Phoenix, Arizona?
Wah, sekarang saya baru tahu kalau apa gara-gara si Omicron ya, Omicron kah? Bukan Omicron kan? Itu gara-gara munculnya dia jadi apa karantina kembali 10 hari. Bayangin Anda keluar kota disekep di hotel 10 hari. Anyway, Ibu Patmini, terima kasih sudah bergabung juga. Uti, terima kasih bergabung. Irene Esther, hujan di Bintan. Oh, luar biasa. Ibu Arin, tenang ya, relax. Haryanto Wito Atmojo, terima kasih juga Tuhan memberkati Bapak ya. Inga, siap untuk belajar Inga, sehat ya. Kemudian siapa itu? Stefan Pons Tinjak, terima kasih untuk mau belajar juga. Dan semua teman-teman yang lainnya, Ibu Diana Kherdawahani, thank you so much. Siapa itu? Selfie, Adelina, Tiwa. Dari Kawangkoan, thank you so much. Wah, ini juga dingin nih daerah sana tuh ya. Dari Obed, Obed bisa kasih tahu dari kota mana Obed? Thank you Pujiastuti, Oli ya. Aku pasti Oli tuh Pujiastuti. Tulis dong Oli. Salam ke Eko ya. And Pak Erikson Toga Torop, shalom, selamat bergabung kembali. Terima kasih. Helmi Helena dari Jakarta. And iya Oli, thank you ya. Salam ke suamimu dong, sama Nathan. And Helmi, Ibu Nur Tambunan, thank you sudah bergabung sore hari ini. Dan Shirley Halim, salam kenal, salam bergabung, terima kasih bergabung. Maureen Lasso, thank you untuk sudah belajar juga. And Ariesta dari Manado, terima kasih. And Sorong lagi apa tuh? Hujan terus. Tapi ya mendingan ya daripada panasan di sana. Hai Jayadi, baru bisa bergabung lagi ya. Wah, luar biasa mujizat Tuhan bekerja dalam hidup Anda, istri dan anak-anak, dan tentu murid-murid Kristus yang dididik oleh Anda. Terima kasih Saryana. Selamat sore Saryana dari kota Jakarta. Boleh kasih tahu, boleh share. Eri Lahamendu dari Tahuna. Wow, luar biasa. Tadi ada Ibu Grace Liando juga teman pelayanan kami sama-sama ke Talaut. And Sherlita, shalom. Terima kasih untuk bergabung Sherlita, salam kenal ya. Oke, kita akan mulai berdoa dan kita mulai pelajaran sore hari ini. Thank you Father. Kau baik, kau mulia. Sore hari ini kau temani kami. Buat setiap firman yang disampaikan, kami dengar, pertajam telinga hati kami, mata hati kami semakin jelas melihatnya, supaya kami bisa duduk tenang dan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan buat apa pesan Tuhan saat seperti ini. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, agar setiap kami bisa duduk tenang, menanti Engkau bekerja di dalam kami masing-masing. Supaya orang-orang di luar bisa melihat keluar apa yang ada Tuhan kerjakan di dalam kami. Lord, izinkan spiritual transformation terjadi pada setiap teman-teman yang hadir sore hari ini dalam pembelajaran Bible Study bersama kami. Terima kasih Bapa, kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saya mau perkenalkan kepada Anda bahwa hari ini pesan Tuhan dengan adanya varian kembali yang baru ternyata lebih hebat dan kuat daripada Delta dari COVID-19 ini, Omicron, yang sudah keluar dari Afrika dan sudah masuk. Satu orang membawa ini di Jepang dan sudah di lockdown di Jepang. Tentu seluruh dunia jadi alert, alarm kembali. Tapi ujung-ujungnya kenapa ya kok semua ini terjadi? What is going on? Kenapa semua ini bisa terjadi seperti ini? Anda siapkan diri Anda ya. So hari ini saya bagikan, sebetulnya ini bisa menjadi satu kesatuan dari apa yang saya selesaikan minggu lalu. Bahwa we are actually the present people of God yang betul-betul fokus dan mencari Tuhan dan lapar dan haus melalui disiplin bagaimana datang ke Tuhan. Tuhan tidak cari perfection, Tuhan cari faithfulness. Okay? So tema hari ini adalah End Time Resilient Generation. Generasi yang pantang mundur, pantang nyerah di akhir zaman.
Kalau Anda mau tahu kita sudah di akhir zaman apa tidak, kita udah di akhir zaman semenjak hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Karena di Kisah Rasul 2 dikatakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan curahkan rohku atas semua manusia. Di akhir zaman. So, di akhir zaman ini Anda mesti sudah mengerucut baca Alkitabnya. Okay? Karena kita tuh adalah generasi yang exciting luar biasa. Kenapa? Because we are in the middle of Bible prophecy. Karena kita tuh di tengah-tengah nubuat Allah yang ada di Alkitab sedang dihidupin dan kita hidup di tengah-tengah lagi jalanin. Jadi kalau dulu kita cuma khotbah, now we are in the middle of the prophecy. Gila nggak tuh? Anda sadar nggak sih? Nah, the future is not in the majority but in the minority group. Nah, ini bukan grup minoritas nih, bukan grup yang prasejahtera, yang butuh bantuan, yang tidak punya kerjaan, tidak punya rumah, bukan. Minority group di sini adalah those people yang bayar harga, sangkal diri, pikul salib setiap hari, datang ke Yesus untuk ikut Yesus. Amin. Sangkal diri, pikul salib itu ngomong mengenai death to self. So, there is a majority group, there is a minority group. Nah, apakah Anda kelompok minoritasnya Tuhan atau mayoritasnya? Are you the majority or the minority? Kita sudah tahu bahwa Yesus selama di bumi tidak pernah fokus ke yang 20.000 masa, kelompok orang banyak. Dia nggak kumpul dan tidak pernah fokus ke 100.000 orang, 50.000 orang, 40.000 orang. Never, never, never. Bahkan semakin dekat sama salib, dia fokusnya ke 12-nya aja. So semakin kecil. So, kalau Anda ikut Tuhan, itu Anda akan bertemu dengan banyak paradoks loh. Ya, kalau dunia berkata big and strong, besar dan kokoh, big and many and mega. Nah, itu dunia tuh, bombastik gitu. Tapi kalau kerajaan surga enggak, kecil, berakar, bertumbuh. Ya, dari ratusan ribu sensasional pengikutnya Yesus, Tuhan Yesus mundur dan hanya fokus ke 12. Supaya semua rancangan planningnya Allah tidak bisa kecolongan satu apapun tapi terpenuhi. Of course kita udah lihat manifestasinya adalah dia dipaku di kayu salib. Kalau enggak tidak menjadi domba Paskah, kita kemana? Siapa yang mau nebus dosa kita? Dan kemudian hari ketiga bangkit dari mati. Apakah itu fulfillment dari semua rancangan Allah dalam 3,5 tahun itu yang dia mesti selesaikan? Yes. Dan tapi itu tidak terjadi karena 50.000 orang ngikutin dia dengan setia. Bahkan dari ribuan itu mayoritas meninggalkan dia. Karena perkataan Yesus terlalu keras katanya. Dan langsung kepada ke-12 Yesus nembak si Petrus. Kamu gak mau tinggalin juga? Kalian gak mau pergi juga? Pergilah. Yesus gak takut kehilangan penggemar, pengikut. Tapi dia konsen dan doa semalam suntuk gak tidur. Semalam-malaman Lukas 6 katakan, untuk yang 12 ini. Supaya yang 12 jangan hengkang. Karena kalau hengkang nanti rencana Allah bagi Yesus gagal nanti. Oke? Nah, di Matius 7 ayat 13-14, jelas sekali Yesus ajarkan mengenai grup mayoritas ini versus minoritas. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang ini di huruf font besar semua. Di bahasa aslinya tuh actually majority yang masuk melaluinya. Jadi pintu yang lebar, yang jalanannya luas, yang nggak perlu desek-desek, artinya bisa jalan santai lah ya. Nggak perlu manuver yang penting. Itu mayoritas ke situ. Cari jalannya enak. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. So kalau Anda mau cari kehidupan, sempit jalannya, sesak pintunya. Jadi masuknya itu nggak gampang. Okay? Kalau Anda masuk grup mayoritas, itu pintunya lebar dan jalannya luas. Jadi Anda sih santai-santai aja, nggak usah buru-buru. Tapi kalau yang pintunya sesak, jalannya sempit, dan cuma bisa sedikit yang diterima, tinggi Anda mau yang paling depan deh untuk bisa masuk.
So masa depan gereja sebetulnya tuh di tengah disrupsi ini ya, di mana ada disrupsi global di dalam kehidupan manusia, bisnis maupun keuangan dunia, perekonomian dunia, akibat si pandemi COVID-19 yang dimulai di 2020 udah bikin sejarah manusia baru loh nih di 2020 sampai sekarang 2021 yang kita 1 bulan lagi udah Januari 2022 nih. Ya, berapa seminggu 2 minggu lagi. Kalau di masa ini, di mana Anda kayak lagi waiting on the threshold, ya, lagi di ambang pintu, apa udah ninggalin kehidupan yang kita kenal, terus kita jalan, terus mengembara di COVID ini, terus mau kemana? Pada blur loh, pada yang kita tahu banyak yang burn out. Baik orang tua burn out, anak juga burn out, karena mereka berapa jam sekolah full, tapi di depan secara online, di depan lampu donat, di depan komputer, and breaknya sedikit-sedikit, tapi juga nggak bisa terlalu banyak karena anak-anak jadi playful. Nah, nanti pada rebutan internet di rumah juga jadi lemot gitu loh. Nah, di tengah-tengah tekanan hidup seperti ini, what do you do? Anda mestinya fokus kepada Tuhannya, bukan ke kehilangan kenyamanan, kehilangan kesukaan Anda, kehilangan jalan-jalan keliling-keliling Jakarta, Jabodetabek, atau di kota mana Anda berada. Jangan mikir ke situ. Jujur Anda mestinya mikirin, ada nggak sisa-sisanya Yakub, sisa-sisanya umat Tuhan, yang sungguh-sungguh militan radikal untuk cinta Yesus, lapar dan haus akan Tuhan, dan mereka tuh rindu dimuridkan. Untuk ini kita mesti belajar dari kitab Mika ayat 6-8. Oh maaf, ya Mika 5 ayat 6-8. Okay. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia sih, itu tanaman. Nah, jadi Anda penekani remnant ini. Sisa-sisa Yakub tuh remnant. Nah, kalau sampai tinggal sisa, berarti mayoritas hilang kan? Mayoritasnya adalah tidak ada, hilang, tidak ada di dalam trajektori daripada di mana Yesus berjalan. Mereka malah cari yang gampangnya aja, yang enak aja, yang santai aja. Nah, ini nih mengenai orang Israel semua, saudara. Kalau Anda mau tahu, oke, di kitab Mika ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zamannya Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja orang Yehuda, yakni berkenaan dengan apa yang dilihatnya dengan Samaria dan Yerusalem. Jadi satu negara yang udah pecah bergabung lagi untuk berdosa, saudara. Gila gak tuh? Nah, mereka dalam kegelapan, lihat aja nih Mika 1 ayat 2. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar di tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. So, di Mika 5 ayat 6 dan 8 sampai 8 kita lihat kehancuran ke mayoritas. Namun minoritasnya itu sisa-sisa Yakub. Yang Tuhan lihat bukannya binasa, hilang, menjadi debu, tapi masih ada sisa dikit yang bisa diselamatkan Tuhan untuk menjadi kayak kalau bikin roti sourdough gitu ya, kayak jadi biangnya. Untuk biangnya untuk self multiplication. Ini ingat ya pelajaran minggu lalu. Yang ayat 7. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam. Sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. So Anda baca di sini, majority hilang, tinggal sisa-sisa aja. Cuma Tuhan ngelihat ini sisa spesial. Karena yang satu seperti dirus air hujan, yang satu seperti singa muda yang lagi ngaum. Jadi singa itu kan tentu lambang daripada profetik ya, suara profetik, suara bisa mendengar Tuhan. Nah, jadi maksudnya di sisa-sisa Yakub ini bagus banget, akan menjadi seperti embun. Anda tahu embun itu dari Tuhan kan?
Nah kalau bukan lagi musim hujan, tanaman semua mengandalkan embun untuk kelangsungan kehidupan daripada tanamannya. So masa depan kita ada di tangan Tuhan dong. Kalau gitu masa depan kita ada di tangan Tuhan untuk provision bagi si suku anak sisa Yakub yang tertinggal. Namun saya mau ajak Anda baca di 1 Samuel 12 ayat 16. Saya baca versi Indonesia dan Inggris. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. Sekarang, now, stand and see. Kalau ngomong tinggal itu artinya become, stand and see. Huge invention, perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan dari pihak Tuhan nih di depan mata kalian. Kalau saya pakai English Standard Version bunyinya seperti ini. Now therefore stand still and see this great thing that the Lord will do before your very eyes. So hari ini saya mau perkenalkan pada Anda, stand still. Bukan berarti kita pasif, tapi proactively seeking God and act upon what has been told to us. Stand still. Bukan berarti pasif, bengong, mainan handphone, gadget. Tapi betul-betul secara proaktif nyari Tuhan dan mendengar Tuhan ngomong apa, kita bertindak berdasarkan apa yang Tuhan ngomong. Ini yang namanya yoking nih. Berada di kuk yang sama bersama Yesus. Nah dari kitab Mika, bagus sekali ini kitab menggambarkan rusaknya akhlak, berjinahnya menyembah dewa lain yang minta bayi-bayi jadi korban hidup dipotong. Aduh, kalau sekarang mungkin relevansinya abortus ya, di mana kehidupan udah ada tapi diperlakukan salah dan tidak sopan, tidak sesuai tujuan sama sekali. Nah, walaupun raja-raja Israel itu sudah murtad, sudah meninggalkan Tuhan Allah Israel, meninggalkan semua negara-negara yang telah menjadi musuh mereka, sekarang Tuhan mesti mengajar ulang. Kenapa? Karena di akhir zaman kejahatan semakin jahat. Oke? Nah, apakah Anda tuh tipe orang yang cenderung mengambil perkara ke dalam tangan Anda sendiri? Atau Anda yang bikin keputusan sendiri dan minta Tuhan yang mencap untuk disahkan? Adakah Anda tipe seorang yang seperti ini? Ini tipe orang yang bukannya menanti-nantikan Tuhan, by standing still and see, malah dia menyibukkan diri menjadi Tuhan. Ini kalau buat saya namanya bahasa Inggrisnya take matters into my own hand. Nah, if you take matters into your own hand, well, Anda tidak mengerti namanya stand still and see. Anda nggak mengerti yang namanya berhenti, menanti-nanti Tuhan, sisanya Anda yang lanjutkan. Nah, kenapa kok kita diminta Tuhan untuk menantikan Dia? Why does He want me to wait for Him? Ternyata rahasianya dalam banget dan common sense gitu loh. Di ayat 15 Yesaya 30. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang, diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. So saya majuin ya sedikit ke ayat 16. Kamu tuh berkata begini, bukan, kami mau naik kuda kok dan lari cepat. Maka kamu akan lari lenyap. Jadi kalau pakai kekuatan Mesir, kekuatan kuda, dan makanan yang convenient, kalian itu betul-betul di dalam perjalanan dengan Tuhan ini, kalau disuruh bertobat itu bukan lagi dimarahin ya. Tetapi fokus Anda mesti direkalibrasi lagi supaya betul-betul sejalan dengan Tuhan dan fokusnya ada di Tuhan di masa penantian ini. Ingat ya, sebetulnya kalau Anda melakukan belajar dari emotionally healthy spirituality ya, if you do this, sebetulnya the content of all this series of books, okay? Saya sudah melatih sekarang dengan tim saya, kita baru sampai ke practicing CTR, bagaimana melakukan berbicara sambil praktek mengasihi sesama. Dari ngobrol tuh bisa praktek mengasihi sesama. Jadi yang belajar ini praktek itu pada terbengong-bengong. Tapi waktu saya tanya, kalau saya ngomongnya begini, menyampaikannya begini, kamu rasa apa? Rasa dihormati, rasa diterima, rasa disayang.
Tapi canggung ya, kita ngomong gini canggung gitu. Ya, karena akibat dosa kita menjadi broken vessel. Kita itu menjadi bejana yang remuk. Ya, kalau saya bisa katakan operating sistemnya jebol. Oke, nah kalau OS-nya jebol ya semua sistem nggak jalan. Akibatnya short circuit ya, kayak korslet gitu, kebakar sendiri di dalamnya. Nah, tapi kalau pakai sehingga Anda tidak bisa merelate dengan siapapun. This is a very beautiful picture. Oke, sekarang ini defensive, low self awareness ada tapi low. Isolation, suka blaming, angry. Anger itu udah pembawaan, fears, self absorption. Kalau diajak ngomong bisa nyedot semua, kayaknya semua salahnya kita. Addiction, dishonesty. Tapi melalui salib Kristus mestinya kita transfer ke sini. Di mana kita menjadi bejana yang seperti Tuhan mau. Kejadian 1 dan 2 itu udah perfect gitu ya. Di mana Anda bisa belajar approach people. Terus kalau approach punya high self awareness, non reactivity. Saya lagi belajar, saya belum nyampe. Taking responsibility, you become a delight. Anda jadi kesenangan orang senang ketemu Anda. Courage, you offering self as a gift. Ini saya belajar dari Parker Palmer. Ternyata dari semua daftar ini itu daftar ke-7. Jadi masih ada 7 langkah. Freedom and being honest all the time. Jadi kalau orang yang belajar ini menuntut sekaligus mencapai ini, nggak nyampe saudara-saudara. Oke, dan belajar mengerti apakah selama ini kita kalau ngobrol sama orang itu sebetulnya based on assumption atau based on truth, berdasarkan tali sifatnya Tuhan atau apa. Nah, melalui buku ini we will learn to receive love of God. Bayangin melalui berhubungan sesama yang praktek mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Ternyata when we do this, we receive love of God dari orang lain. Dan orang lain menerima love of God dari kita by training how to speak and relating according to God. Jadi ternyata melakukan buku-buku ini semua praktek, tapi mesti disiplin. Ini kalau nggak disiplin nggak bisa. You are learning the basic goal dari pemuritan itu, love others as Jesus love you. Goalnya tuh itu pemuritan. Kita bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan pikiran dan jiwa kita, supaya kita bisa mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Nah kalau Anda nggak mengizinkan Yesus masuk ke bongkah gunung es di bawah permukaan, Anda nggak ngalami spiritual formation, nggak ngalami perubahan pembentukan ulang oleh tangan Tuhan di dalam, Anda nggak ngalami change within, nanti keluarnya juga masih berantakan. Jadi nggak ada perubahan. Tapi waktu dalamnya mulai dikit-dikit diubah, itu rasanya dikit-dikit gede buat kita. Tapi buat Tuhan kecil. Dan buat kita tuh awesome. Jadi perubahannya juga dikit-dikit keluarnya. Nggak bisa sekaligus, nggak kuat juga sih kitanya. Karena disiplinnya nggak main-main. Nah, masa pandemi ini, habis si Omicron, apalagi saya nggak tahu deh. Ya, muncul varian apalagi, I don't have a clue. Nah, kita jangan ikut-ikut ribut sama si Omicron sama segala macam. Sudah ada, mau apa gitu loh. Kuncinya bertobat, balik ke Tuhan. Supaya kamu bisa tinggal diam. Di situ kamu selamat dari si Omicron. Dalam tinggal tenang, jiwanya tenang. Dan trust the Lord, percaya, you be strong. Ini Yesaya 40 ayat 31 saya jadi ngerti. Mereka yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Terus mayoritas kita berkata, aduh aku udah bosen, aku enggan. Maka orang Israel berkata, bukan, kami gak mau nunggu-nunggu berbalik ke Tuhan. Kami mau naik kuda dan lari cepat, biar beres deh masalahnya. Maka kami akan lari dan lenyap, saudara, malah lenyap. Dan kata ini Tuhan ngingetin orang Israel. Kamu mau mengendari kuda tangkas. Kamu mengandalkan ketangkasan kuda, binatang. Kenapa gak mengandalkan ketangkasanku? Karena Tuhan tuh maunya menjadi Raja Israel. Israelnya gak mau. Maka para pengajarmu akan lebih tangkas dari kamu loh. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. 1000 Israel lari diancam 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu kabur mengibrit kali. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung seperti panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Saya baca ini sampai nangis terharu.
Masa Tuhan mesti ngemis sama kita sih, nungguin kita? Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Jadi menuntut dari orang-orang kasih percuma. Lebih baik menerima kasih dari Tuhan supaya bisa mengasihi orang yang sulit dikasih. Anda akan ketemu orang yang is difficult to love those unlovable. Nggak semua orang yang kita beri kasih bisa menerima kasihmu loh. Tapi kalau Anda terima kasih dari Yesus, Anda mengalami perubahan, you will love you. Because Anda berkata, Tuhan aja mau peduli aku sampai merubah begini. I love my new me. Saya suka dan saya mencintai aku yang baru ini. Walaupun perubahannya baru dikit. Nah, orang Israel berkata, Tuhan ngomong kayak gini, aku tuh menanti-nantikan karena memang ini suatu perjalanan, and it takes time. Saatnya, momennya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Jadi di mana di masa pandemi ini Anda bisa ketemu orang bahagia? Orang yang menantikan Tuhan. Bukan orang yang sibuk bekerja buat Tuhan. Nah, so kita belajar dari kitab Mika bahwa ini kitab ini yang menubuatkan mengenai datangnya juru selamat Israel. Selain Nabi Yesaya, yang kedua tuh Mika. Nanti juga Amos. Anda kalau lihat Mika 5, jadi ini orang Israel tuh udah bejat dan sombongnya nggak keruan. Tuhan datang mau nolong, mereka tolak. Sampai Tuhan mesti menantikan saatnya bisa memberikan sayangnya loh. Ditolak Tuhan, persis kayak Adam di Taman Eden. Allah datang ke Taman Eden di hari yang sejuk. Adam mendengar kaki langkah Tuhan, ditolak. Jadi kalau dia sampai diusir di Taman Eden, bukannya diusir. Karena dia nggak bisa ada di Taman Eden, ada buah kehidupan. Dalam kondisi dia berontak sama Tuhan, nanti dia makan kehidupan, dia hidup selamanya, kita akan berdosa tanpa ada penebusan loh. Jadi itu diamankan, manusia diamankan dari pohon kehidupan itu supaya bisa ada pertobatan, transformasi, metanoia, supaya bisa kembali di Taman Eden lagi sama Tuhan. Melalui kematian, pengorbanan dari anak domba Paskah. So di Mika 5, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sebelum ada apa-apa sudah ada dia. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Oh, siapa nih ya perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, siapa ini? Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Siapa ya? Perempuan melahirkan anak dan si anak itu akan bertindak dan menggembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan. Itu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, apabila ia nginjak ke tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Siapa tuh yang memiliki kekuatan di zaman purbakala? Yang pakai kekuatan Tuhan. Ini Mesias. Jadi di tengah kegelapan yang paling gelap dari Israel. Ini hubungannya sama Yesaya. Datanglah terang Allah. Nah, lahirnya pertama kali bagi Anda yang belum pernah dengar, yang belum pernah kenal Yesus. Hari ini hari yang baik buat Anda. Kalau Anda itu hidup dalam kegelapan, suram, stres gara-gara pembatasan skala besar ya. Anda gak bisa bebas lagi dagang, gak bisa keluar-keluar kota. Biasanya jadi sales, bisa mengedarkan barang, jualan sampai keliling-keliling daerah. Anda udah sumpek, Anda udah stres, gak tahu besok mau makan apa, gak tahu besok ada makanan apa tidak buat anak-anak Anda di meja makan. Dalam kegelapan yang paling gelap itu, kitab Mika menjanjikan suara Allah. Mika itu artinya siapa? Allah seperti engkau. Jadi isinya buku ini ya siapa? Allah seperti engkau. Ya tidak ada gitu loh. Anda kalau pakai nyanyi pakai band enak. Tapi kalau Anda sedang di dalam kegelapan pakai band pun juga Anda mau ngeband juga bergelap saudara-saudara. Karena susah main band juga, siapa yang mau ngundang Anda begitu loh. Oke, so di dalam gelap yang paling gelap apa-apa pada minus. Terang Allah jamin akan datang. Sehingga hidupmu yang mungkin menjadi sisa-sisa Yakub seperti orang Israel. Ditransformasi, di tengah kegelapan Anda bisa mengalami transformasi. Jadi di tengah-tengah COVID jangan lihat dunia ngapain.
Dengerin, baca aja WHO memutuskan apa. Baca aja keputusan vaksin ini, vaksin itu. Semakin pusing Anda. Nanti Anda malah drop imunitasnya, malah terpapar laginya. Nah, hati-hati. Kalau Anda di tengah-tengah musim gelap kayak begini, apalagi Anda punya sakit autoimun, yang vaksinnya juga nggak pas-pasan, juga mesti hati-hati. Ya, dokter bisa ngomong oke, tapi kita yang bawa penyakit, kita yang mesti lebih tahu badan kita kayak apa. Perlu kebingungan. Kalau Anda suruh milih-milih bingung, tapi kalau Anda diam, datang kepada Tuhan dengan bertobat dan tinggal tenang, selamat. Karena juru selamat Anda datang, gitu loh. Gampang kok kalau terima Yesus itu. Anda balik aja, pakai iman. Kalau semua alat udah dicoba, segala Tuhan yang lain-lain udah dicoba, sekali-kali deh datang ke Yesus, belum pernah dicoba kan? Nah, dalam pusing-pusingnya, juduk-juduknya, datanglah ke Tuhan. Nah, di Mika 5 ayat 6, suku yang belak-belakan gelap total, gak ada harapan, hancur dah. Dan mereka tersiksa oleh hukuman Allah. Ini buku isinya penghukuman Allah. Ngeri sekali. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa. Bukan hancur, tapi seperti embun daripada Tuhan. Seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang. Dan tidak mengharapkan anak manusia. Nah, saya mau tanya, embun sama dirus hujan itu dari Tuhan bukan? Iya. Kalau musim kemarau datang, ada embun. Kalau musim hujan datang, ya hujan yang datang. Sehingga tanamannya tetap panen. Nggak akan kekeringan. Nah, tidak perlu ngalami kegelapan sampai bokek gitu, nggak perlu. Nah, sisa-sisa Israel ini, yang ada di kitab Mika ini, yang ketemu sama Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi siapa lagi itu, Mika. Di segala penjuru dikirimin pasukan Nabi Tuhan. Yang benar-benar perantaranya Tuhan. Anda tahu gak ini nabi-nabi ini sampai mati itu nggak lihat nubuatannya digenapi loh. Tapi Tuhan kirim barisan nabi supaya mereka tuh betul-betul Nahum, Habakuk semuanya dikirim ke santero. Nggak ada dari 12 suku Israel yang nggak dengar pesan Tuhan. Disuruh bertobat, pada nggak mau, keras kepala sekali loh. Padahal udah sengsara hidupnya. Nah, pada waktu itu kerajaan Israel itu terbagi dua. Yang utara, ibu kotanya Samaria. Itu 11 suku Israel di situ. Dan yang di selatan itu Yehuda. Itu yang Yerusalem, ibu kotanya. Dosanya tuh ancur-ancuran. Israel utara itu karena berdosa diserang bangsa Asyur. Itu sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Kalau yang selatan itu Yehuda atau Yerusalem. Itu diserang Babel di tahun 586 sebelum Masehi. Nah, melalui Nabi Mika yang berseru. Yang disuruhkan tuh pertobatan. Tapi nggak marah-marah ngomongnya. Bahkan menyatakan tangisan Tuhan gitu loh. Mereka tuh benar-benar bangsa yang tidak kenal pertobatan. Sampai lupa bertobat loh. Karena saking udah lamanya ngikutin dewa-dewanya. Orang-orang yang mestinya diusir. Tanahnya dikasih Tuhan ke Israel. Malah campur aduk. Campur perkawinan lah, misalkan nggak boleh. Karena perempuan-perempuan itu akan membuat hati mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka tuh udah tinggalin Tuhan total. Diajak bertobat, masa nggak ngerti bertobat tuh gimana? Raja Mesias dan penyelamatan Israel di tengah pemberontakan dan umat yang berdosa. Di tengah-tengah semua itu, Allah tuh baik sekali. Fair and righteous. Adil dan benar. Anda tahu nggak? Tadi kan saya udah bacain tuh Mika 5. Di tengah-tengah musuh kan dibenci, dimarahin gitu ya. Tapi ini Allah banyak bikin tuntutan loh kepada orang Israel. Pada imamnya, pada nabinya, pada rajanya. Aduh, benar-benar. Udah begitu, udah nyakitin Allah ya. Sampai Allah tuh nangis loh. Saya bacain boleh nggak ya? Saya tuh juga bacain sampai nangis tadi pagi. Mika 6 ya. Ayat 3 sampai ayat 5. Umatku, apa sih yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apa sih engkau telah kulelahkan? Ayo jawab aku. Anda baca kayak gini, apa miris gak? Masalah kita nanya, ayo jawab aku. Emangnya aku bikin kamu apa? Lelah? Apa sih yang kau buat ini? Benar-benar ya, engkau telah kulelahkan. Aku memang bikin kamu capek. Sebab aku telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir loh. Dan telah membebaskan kau dari rumah perbudakan loh.
dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh si Balak, si Raja Moab. Ingat gak? Kamu kan belum mau dikutuk tuh. Dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai Gilgal. Supaya engkau tuh ngakui perbuatan-perbuatan dan keadilan dari Tuhan. Akui dong. Kalau kamu ngaku bahwa Tuhan tuh yang sudah melakukan ini semua, nggak mungkin kamu nggak bisa bertobat. Mereka menolak untuk mengingat. Saya berdoa di tengah-tengah sakitnya, penderitaannya, kalian semua di seluruh Indonesia zaman PPKM ini, karantina udah ditambah lagi jadi 10 hari sekarang. Jadi traveling jadi limited. Bayangin Anda pergi ke luar negeri, 10 hari habis disekep di kamar hotel, gak kemana-mana, gak boleh keluar kamar loh, Kemudian baru keluar, berarti Anda mesti pergi berapa lama ya? Berat kan ya? Dan mau ketemu saudara juga susah. Di musim seperti ini, Allah kita tetap membuat rencana keselamatan. Namanya siapa dia? Immanuel. Allah beserta kita. Jadi sejahat-jahatnya sedosanya kita jangan nyerah sama orang yang berdosa. Jangan nyerah sama orang yang berontak. Jangan nyerah sama orang yang gak mau tahu. Merasa self-righteous. Jangan nyerah sama siapapun deh. Ya, ini musim dimana Anda udah serumah terus, jarang keluar. Anda lihat keluarga Anda yang pada nggak mau tahu mengenai Tuhan, nggak mau dengar firman. Kalau mau dengar firman, semuanya sendiri, waktunya sendiri. And yet Allah merencanakan keselamatan loh. Bagi seluruh keluarga kita dan seisi rumah tangga kita akan selamat. Nanti di Mika ini dinubuatin, kamu akan jadi satu-satunya yang selamat dan dimusuhin satu rumah loh. Nah itu nanti Yesus kutip lagi di kitab Matius. Okay? Nah Jesus preserve the remnant despite of the judgment. Aduh, penghukuman Allah bagi Israel berat sekali karena mereka nyakitin Tuhan dalam sekali ke hati Tuhan. Di tengah-tengah kemurtatan, di tengah-tengah penghukuman untuk ditegakkan keadilan Allah kembali, Yesus itu menyediakan sisa-sisa Yakub untuk tetap dipiara, untuk bisa melanjutkan kerajaan Israel sesudah orang-orang yang bejat ini. Kalau nggak mau bertobat, tetap Tuhan akan ada sisa yang ditinggalkan. Dan sisa ini nggak main-main. Ini sisa yang akan jadi murid Yesus. So tadi saya udah baca Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. So sekarang saya mau bacakan Mika 5 ayat 6 sampai 7. Nah, sisa-sisa ini betul-betul grup yang berbeda. 100% mereka mengandalkan Tuhan sampai Tuhan bikin mereka tuh kayak embun, alias menjadi berkat bagi banyak orang. Orang jadi kepingin seperti mereka. Menjadi dirus hujan. Okay? Di ayat 7. Dan menjadi seperti singa. Singa itu di sini saya lambang suara apostolik, suara pionir, suara membuka jalan baru. Untuk Tuhan membangun jalan yang lurus, tidak ada yang lekuk-lekuk sama sekali. Kayak Yohanes Pembaptis zaman itu. Nah di masa depan global pandemi COVID-19, saya ini baru bikin ini, ya minggu ini loh sebetulnya di PowerPoint dibikin tiba-tiba udah kelar muncul si Omikron. Saya bilang kapan kita bisa bikin PowerPoint yang tepat ya, sesuai dengan apa yang terjadi. Saya pikir masih Delta, ternyata udah maju lagi. Jadi di masa depan ini, di masa Omikron, global pandemi COVID-19 dan variannya tuh Omikron, dan masa vaksin dan boosternya. Namun Tuhan tuh ada sisa-sisa Yakub. 12 suku Israel tuh anaknya Yakub ya. Nah sisa ini, seperti kita udah pelajari minggu lalu, ini adalah sisa orang-orang yang saya bilang anak kecil juga bisa hitung pakai jari berapa pohon yang ketinggalan. Dan ini adalah orang-orang yang Tuhan katakan akan menjadi murid Kristus yang tulen. Grup minoritas bukan mayoritas. Dan grup ini bukan grup yang selalu muter-muter di masa lampau. Tapi belajar dari apa yang masa lampau pernah terjadi. Mereka grup yang berkata, ingat masa depan kita. Jadi saya itu kagum. Karena kita ulang-ulang baca Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Ternyata ini kalau mau bertahan sampai akhirnya,
Ya Anda mesti akhirnya minded gitu loh. Anda mesti begin with the end in mind. Kalau Seven Habits ngomong gitu. So you have to be future, bukan futuristic, future minded. By remembering apa yang Tuhan sudah selesaikan sejarah kita, tetapi di masa depan. Bayangin satu-satunya buku yang punya sejarah manusia untuk masa depan kita. Artinya kalau sudah sejarah udah kelar dong. Dan tertulis adalah Bible kita. Kita mau jadi seperti apa? Mempelai Kristus, serupa Kristus. Itu udah final. Mau diapain lagi? That is our future. Nah ini kalau sisa Yakub ini bukan generasi masa depan, ada generasi yang fokus ke profesi, nubuat. Jadi nubuat itu penting di masa-masa menanti begini. Pegang nubuat Allah, janji Allah itu apa? Bagi kita dan rumah tangga kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita, negara kita. Look forward. Ya, kalau John Maxwell juga, if you fall forward gitu loh. Oke. Ingat masa depanmu, bukan masa lampaumu. Biasanya kan masa lampau ya, jangan ingat-ingat masa lampaumu. Ya saya 43 ngomong kayak gitu. So kalau nggak ingat masa lampaumu, kita ingat apa? Dan ingat masa depan kita. Bahwa kita akan menjadi murid Kristus, mempelai Kristus, dan masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba. Betul tidak? Dan kita akan hidup 1000 tahun di mana kita akan hidup tidak di bumi yang sekarang. Pakai bumi yang baru turun dari surga, Yerusalem baru. Di mana rajanya Yesus sendiri yang akan memerintah. Di bumi, bukan di surga. Kita dari surga akan keluar lagi. Karena kita tidak dibikin untuk hidup di surga. Surga tuh udah komplit penduduknya. Namanya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka udah damai-damai aja di sana. Dan dengan tentara mereka komplit dan alam semestanya. Kita di planet bumi. Nah nasihat Tuhan. If you want to be future. To remember the future. Ingatnya masa depannya. Atau future minded. You have to stand still. And see. And move on. Kalau Anda nggak stand still. See. And move on. Anda nggak akan bisa maju. Karena untuk ingat masa depan, you have to stand still. Stand still itu artinya silence and solitude and stillness. Slow down, silence, berdiam, stillness, centering, pusatkan pikiranmu. Dari semua yang revolusioner, aktivitas rohani yang paling berat bagi daging kita, is to slow down, to stop, for silence and stillness. Anda kalau mau teriak gak tahan, teriaklah. Tuhan terima kok. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu pada Anda biar pikirannya melanglang buana, emosinya udah meluap karena gak sabar nunggu Tuhan lama banget dan gak kerasa apa-apa, malah gejolak yang keluar di emosi Anda. Gak apa-apa, memang Tuhan mau kenalin, terimalah dirimu yang memang jiwanya lagi gejolak. Dan akui gejolak, gak usah ditupur-pupur. Dengan kata, engkau Allah yang mulia. Jangan. Anda datang apa adanya deh. Jadi kalau emosinya gejolak, pikirannya gak bisa fokus sama sekali. Padahal udah mau center, mau memusatkan pikiran. Terima aja. Tuhan tuh bahagia kok didatengin Anda. Anda jembalitan dalamnya, tapi Anda datang ke Tuhan. Dia tuh senang. Karena Tuhan gak suka kesepian. Satu-satunya teman tujuan dia hidup itu di bumi. Kenapa ada di bumi? Gara-gara Anda dan saya. Nah kalau kitanya nggak mau berada bersama dia kan kasihan. Padahal dia udah di bumi kan. Alamatnya kan Anda dan saya kan. Nah kita adresnya Tuhan di bumi loh. Lihat di Keluaran 14 ayat 13 sampai 15. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ada jangan takut berapa kali di Alkitab? 365 kali Tuhan ngomong berulang-ulang. 1, jangan takut per hari. Jangan takut, berdirilah tetap. Itu loh, slow down to stop, silent and stillness. Itu penting. Kemudian see, lihat keselamatan Tuhan. Ini kan future, masa depan kan. Yang akan diberikan kepada Anda oleh Tuhan hari ini kepadamu. Hari ini. Ya, akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab si orang Mesir yang kamu lihat kemarin, tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Kan kaburnya pagi-pagi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Tuhan akan berperang. You see, kalau Anda nggak bisa diam, bagaimana Tuhan bisa perang buat kamu? Kalau Anda seksi repot,
Tuhannya seksi diem. Anda seksi diam, Tuhannya seksi report. Waktu papi saya pertama kali ngalami kesembuhan dari sakit diabetes, jantung bengkak, itu waktu saya disuruh sama Tuhan pulang, tiba di rumah dari pabrik di Cikarang. Saya kayak badan kayak didorong malaikat masuk ke kamar papi saya. Saya udah terdekat ini otak saya ini mau ada apa nih kok aneh sih Tuhan bawa saya ke situ. Kalau saya masuk kamar papi saya lewat kamar mandi yang kita share bersama-sama. Dan papi saya lagi tiduran baca Newsweek. Dia lagi pakai singlet and boxer, dan mami saya di ujung tempat tidur king size-nya lagi braid crochet. Dan tiba-tiba saya berkata, saya pegang bahunya papi saya, papi, Tuhan ngomong, kalau papi angkat tangan, Tuhan turun tangan 3 kali. Yang ketiga set berikutnya, kalau papi turun tangan, Tuhan angkat tangan. Papi pilih yang mana? Angkat tangan, biar Tuhan turun tangan. Saya doain. Selesai doa dia pegang tangan saya. Panas, tanganmu panas. Dan besok tuh Senin kan ya, Senin. Itu general check up-nya dia untuk diabetesnya, untuk dia punya jantungnya. Nah, waktu dia tes sugarnya, kencing manisnya, level gula di darah normal, jantungnya normal. Terus saya lompat-lompat, saya bilang ngeri banget ya. Entah Tuhan kalau belum kenal Tuhan, tiba-tiba diserudukin badannya dimasukin ke kamar. Dan mami saya dengan didikan Belandanya angkat tangan di pinggang berkata, ini dulu ya. Yang berkata, kamu jangan kurang ajar ya ngomong sama orang tua kayak begitu ya. Masa diperintah-perintah, kalau papi angkat tangan, kalau papi turun tangan. Aku juga gak tahu tuh. Ini Tuhan yang suruh. Masa Tuhan kayak begitu sih? Ya, tapi kayak begitu gimana tuh? Jadi minggu malam itu aku diomelin. Habis Senin siang aku dirangkul. Karena ketaatan itu. Nah, di sini juga sama. Kamu mau gak izinkan aku berperang? Dan kamu minggir. Nah, tapi kalau Tuhan bilang gak suruh minggir. Ambil tempatmu. Ini kepada Yosafat di 2 Tahun 20 sama. Polanya sama deh. Kalau Anda lagi dalam kegelapan, stres, Anda lagi depresi, ansietas, trauma, tertekan kayak apa, panik, paranoid. Udah deh, you don't know what to do kan? Tinggal tenang, slow down, kurangi tempo, dikurangin kecepatan by coming to Jesus, duduk di kaki di hadirat Tuhan. Tuhan yang perang. Aku juga nggak tahu bagaimana bapak saya sembuh, right? Nah, kamu diam. Nah, itulah untuk diam itu nggak bisa mendadak pada waktu Anda dipakai Tuhan. Sudah dicicil sekarang untuk hari H, Tuhan akan pakai Anda sebagai alatnya. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ngapa kamu nangis Musa? Kenapa Musa nangis begini kepada aku? Katakan aja pada orang Israel tuh, jangan cerewet ah. Mesir udah gak ada, Firaun udah tenggelam di belakang, kamu gak usah pusing. Aku kan yang berperang. Dikubur hidup-hidup kan, si Firaun sama 600 kereta kudanya. Supaya mereka berangkat. Kalau bahasa Inggrisnya keren dong. Come on, stand still, be still. Okay? The battle belongs to the Lord. And move on. Maju terus. Jadi by standing still, by being silent, Tuhan berperang so that you can move on ke janji Tuhan di masa depan. So let's remember the future. Mari kita ingat masa depan kita di tengah-tengah situasi yang paling gelap, mengerikan seperti ini. Sekolah tatap muka apa tidak, sekolah hybrid terus berapa lama, jauh, nggak ada yang antar anak ke sekolah, bla 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 semua. Anda jangan komplain deh, mengurangi imunitas loh. Bahkan juga dosa. Tidak saja kita mengingat kebesaran Tuhan di masa lampau, tapi juga kita lebih baik di masa menanti ini. Sampai kapan sih si COVID ini kelar? Kita ingat janji-janji Tuhan di akhir zaman di masa depan. Sebab kita lagi hidup di tengah Matius 24, saudara-saudara. Nah, kita lihat bangsa Israel dan Yehuda. Udah hidup dalam kegelapan yang sangat gelap berapa ratus tahun. Mereka sudah meninggalkan Tuhan Allah Israel dan menyembah dewa Asyur, Baal, Asitoret. Ini kan gak boleh. Di kitab ulangan imamat kan udah dibilang gak boleh. Melalui Nabi Mika, mereka ditegur keras untuk bertobat. Tapi mereka keraskan hati mereka. Tetapi Tuhan tetap melihat masa depan mereka. Nah, sisa-sisa Yakub akan lihat apa yang Tuhan lihat. Kalau Tuhan lihat masa depannya, kita semua, gereja Tuhan di Indonesia,
Ya kita juga mesti lihat ke depan. Jangan muter-muter di padang gurun terus. Pemuritan, ciri-ciri gereja COVID, masa COVID, seharusnya pemuritan. Apa itu pemuritan? Being with God, latihan revolusioner, praktek disiplin, berada bersama Tuhan. Ingat ya, pertobatan saya ditegur sama Tuhan. Pada waktu saya nyanyi, I just want to be where you are. Tuhan tanya saya balik, where are you? I'm here, but where are you? Apakah kalau saya di sini kamu hadir buat aku? Maksudnya hadir buat aku tuh am I fully present? Telinga, hidung, mata, hati, perasaan, intelek, kehendak itu sepenuhnya ada di Yesus nggak? Atau keliling-keliling mikirin ini mikirin itu sampai aku hadir pun engkau nggak lihat aku hadir dan engkau lewatin aku dan jalan sendiri pakai namaku. Tapi akunya ditinggal. Itu pertobatan saya. Dan satu lagu lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua lembah kekelaman, semua lembah kematian, semua lembah tulang-tulang kering. Aku tuh bersama kamu. Aku tuh gak pernah ninggalin kamu. Biar kamu bejat berdosa, mataku tuh gak bisa gak lihat engkau dosa. Supaya aku bisa rancangkan keselamatan itu. Mika isinya itu. Kenapa kok dia gak bisa gak lihat dosa kita? Sebab dia Allah yang adil. Dia Allah yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Begitu dia lihat umatnya pada berdosa, membangkang, berontak sama Tuhannya, hidup semuanya sendiri, double standard. Anda ingat dong ya, Yesaya 1 ya. Mereka menjadi kejijikan bahwa Tuhan hidup mereka. Melakukan upacara Israel, Yahudi, tapi dewanya, Tuhannya bukan Tuhan Israel. Asitoret Baal ini loh. Di musim ini, ciri-ciri daripada sisa-sisa suku Yakub, kalau betul gereja ini fokus ke Tuhan, tidak melakukan rencana sendiri. Fokus kita akan sibuk pemuritan dalam gereja. Bukan hanya buat kaum intelektual, bukan untuk orang berpengaruh. Tapi justru Tuhan mencari bulu-bulu terkulai. Yang tidak dipandang hina oleh Tuhan. Ini loh hatinya Yesus. Yang percaya pada Tuhan. Dia akan layani individu, satu orang aja dilayani. Betul gak? Nenek bongkok 38 tahun di bait Allah. Di hari Sabat dia sembuhin. Kok satu orang aja dia mau kok. Oke, kelompok besar orang banyak juga dia layani. Kelompok 12 juga dia layani. Anda mesti perhatikan baik-baik ya. Allah tuh selalu memberi kemakmuran ke umatnya di negeri. Lawan yang menjajah mereka pun Goshen dong. Kan makmur sekali. Babel dong. Semua kan tawanannya makmur. Di Persia zamannya Esther kan tawannya makmur. Bahkan melalui Esther semuanya orang ganti warga negara. Jadi warga negara Israel. Anda baca dong ya. Masa depan sisa-sisa Israel dan Yehuda itu sesuai Nabi Mika. 1, mereka adalah embunnya Tuhan. 2, mereka seperti singa. Ayat Matius 24 ayat 13. Kuncinya di zaman seperti ini. Anda ini tipe orang yang punya ketahanan yang panjang atau cepat nyerah, cepat remuk dan capek, nggak mau berubah dan cepat putus asa, atau Anda tipe orang yang bertahan sampai akhirnya. But the one who endures and bears up under suffering to the end will be saved. So salvation di akhir zaman memang melalui penderitaan. Sebab Tuhan mau keluarkan sanga-sanga, logam tak mulia dari kita. Amsal 25, katakan ini. Oke, Mazmur 66 ayat 10. Kita akan masuk ke sini minggu depan. Ya, Yesaya 1 ayat 25. The one, generasi akhir zaman yang resilient adalah generasi yang bertekun, bertahan di bawah penderitaan. Sampai akhirnya mereka berkata, thank you Lord. Karena Immanuel punya keselamatan yang menanti kami untuk mengasihi kami. Di tengah pandemi ini, justru you encounter God. And you become the beloved of Lord. Menjadi yang dikasih Allah. Efesus 6 ayat 2. Anda menjadi yang dikasih Tuhan. Anda lagi jatuh cinta sama Tuhan. So terima Yesus saat ini bagi Anda yang pertama kali bergabung. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku tidak kenal Engkau. Tapi kalau Engkau seperti yang Ibu Indri katakan. Yang dicantumkan di Nabi Mika.
Di tengah kesuraman, kegelapan, aku nggak tahu masa depanku kayak apa. Kau datang sebagai terang yang memberikan embun, derus hujan, dan keberanian seperti singa yang melakukan kebenaran. Aku tidak takut akan apapun karena Engkau menyediakan apa yang kubutuhkan di tengah-tengah kegelapan hidupku saat ini. Tuhan Yesus, aku terima Engkau masuk ke dalam hidupku sebagai juru selamat satu-satunya dan Tuhan satu-satunya. Dan aku berserahkan hidupku padamu. Mulai hari ini, aku milikmu, aku pengikutmu. Di dalam nama Yesus, amin. Anda akan mengalami Tuhan di waktu Tuhan. Secara perlahan, Dia akan berikan keselamatan, kekuatan baru. Hidup baru, penuh dengan kemakmuran milik Anda. Di dalam nama Yesus saya berkati semua peserta dari Bible Study ini. Teman-teman bersama saya belajar, Tuhan mengasihi Anda. Kita berjumpa lagi sampai Sabtu jam 12 siang. God bless you. Mau mengucapkan terima kasih juga ya untuk para pemirsa. Saya lupa nih, yang ada teman-teman yang baru bergabung juga. And thank you Maria Marlene, and thank you Pak Agus. Oh ya, ada buku-bukunya. Saya juga jadi tutup juga begini, sorry ya. And ada buku-bukunya yang belum pernah punya bukunya itu mohon beli ya. Ini buku yang ini bagus banget ini ya. Karena buku ini bicara mengenai pola pikir yang ngawur. Thank you Deborah Wenas, thank you Ibu Nur Tambunan, Emmanuel, Amin, and Linda Brushton, Sam Pebua. Thank you so much. Are you from Ambon? Are you from Holland? Kita berjumpa lagi ya. Erila Hamendu, haleluya. Ibu Livong, Uti, thank you so much. Kita mesti berpisah sekarang. Tuhan berkati.